belum mendapatkan lembaran dibagikan ke Ibu Romo. Kita akan mulai ibadah pada Jumat Agung. Biarlah kita kembali diingatkan akan pengorbanan Tuhan, bahwa tanpa korban Tuhan tidak ada satupun manusia yang akan selamat. Tetapi bersyukur kita masih beroleh kasih kemurahan Tuhan, sehingga Tuhan sudah menyelamatkan kita. Di kayu salibnya Dia sudah selesaikan semua untuk kita. Kita akan nyanyikan salib demi salibnya. Salib
kami menyadari siapa kami. Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur yang kami persembahkan bagimu. Engkau hadir di tempat ini. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Pekerjaan iblis apapun yang akan mengganggu, kami usirkan hanya di dalam lain. Tapi kami benar-benar hadirat Tuhan ada di tempat ini bersama dengan kami dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Yesus, haleluya. Kita akan menyanyikan lagu selanjutnya, menuju Golgota. Menuju bukit Golgota dengan salib kita, dengan salib murkanya. Karena
penyakit kita, dosa kita, kutuk itu sudah Dia selesaikan di kayu salib. Dia katakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Secara manusia Dia tidak kuat untuk menanggung semua, tapi Dia lakukan itu karena Dia cinta saya dan saudara. Dia selesaikan semua di kayu salib. Dia katakan pada waktu itu, di taman Getsemani, sekiranya Tuhan lakukan cawan ini dan itu, karena Dia serasa tidak kuat. Saudaraku, kalau Dia sudah selesaikan semua, apapun yang kita hadapi, Dia sanggup selesaikan itu, karena Dia sudah mati di kayu salib. Dan Dia bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang benar-benar bangkit dan hidup. Saudaraku, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan melihat daripada firman Allah, supaya kita akan lebih menghargai pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, kita bangkit berdiri. Saya ajak saudara untuk menyanyikan, ajar aku menghargai. Roh Kudus yang memberikan hikmat dan marifat
untuk kami boleh mengerti, meyakini setiap kebenaran daripada firman Allah. Seandainya tidak mati di dosa, tidak ada seorang pun yang selamat masuk surga. Itulah kami sangat bersyukur dalam kesempatan petang hari ini kami diingatkan kematian yang luar biasa dan engkau lakukan. Oleh karena itu mengasihi umat manusia mengasihi kami. Biar sebentar firman Allah Anda sampaikan, Roh Kudus dan hikmat marita surgawi untuk kami boleh berkenan menyampaikan daripada firman Allah. Sucikan hati kami, tidak perlu bibir indera kami, pendengaran kami, hati kami Tuhan. Sucikan pikiran kami oleh darah Kristus, dan biar Allah memakai lidah mulut bibir hamba untuk menyampaikan firman Allah. Sementara firman Allah sampaikan, kami berkuasa gangguan dalam bentuk apa saja, mulai dalam bentuk apa saja, kami akan hancurkan, kami tengking keluar dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus, tapi rohmu yang agung, rohmu yang kekal, yang membangkitkan dari antara mati, hingga dalam hidup kami sampai selama-lamanya, hingga kami boleh masuk akan Yerusalem surgawi. Hormat puja puji syukur kami menentukan doa Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, puji Tuhan, haleluya, amin. Dalam kesempatan yang indah pada petang hari ini, saudara kita bisa ibadah di kubur. Kemarin tidak bisa, tapi tadi jam 12 lewat pagi. Sebab malam tadi memberitahu dan menjadi situasi secara ini. Oleh karena itu mari untuk kita makin dekat, makin setia. Saudara Firman diizinkan mendekati kedatangan kali yang kedua. Sebabnya dalam kehidupan dan ibadah kita bersama dalam kesempatan yang indah pada petang hari ini, biar kita mengerti tentang kematian Tuhan. Saudara, saya pernah menyatakan beberapa kali tiap tahun penderitaan kematian Tuhan Kristus tujuan supaya orang kita mengerti maksud dan arti penderitaan dan kematian Kristus dengan benar berdasarkan Alkitab. Saudara, bukan berdasarkan kepada manusia, berdasarkan kebenaran daripada firman Allah. Sekarang tiba pada pelajaran yang sangat menarik, karena melalui penderitaan Tuhan Yesus Kristus dapat melihat betapa besar kasih Allah bagi manusia. Tetapi juga kita dapat menyadari bahwa Roh Kudus yang Dia sungguh-sungguh tidak senang bahkan menghukum dosa. Bisa berapa kali tiap tahun. Kemudian ini penjara pertama, karena kita waktu sangat terbatas. Penjara pertama, penderitaan dan kematian Yesus sudah diberitahukan sebelumnya. Sebelum itu terjadi, lewat para nabi dan ulama sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan mati di Yerusalem. Sebentar, di dalam kitab Nabi Yesaya, kita waktu sangat terbatas. Pasal 53, kasih lagi. Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 7. Ayat 4
Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Mulai ayat 3 loh, Pak. Ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, puji Tuhan. sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, Ya, penyakit kita ditanggung waktu dia juga terus. dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Iya, dipikul sengsara kita, dipikul, ditanggung oleh Tuhan terus. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan. Oleh karena manusia, oleh karena saudara dan saya terus. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ya, ini menubuatkan tentang Tuhan Yesus sebelum mati. Sudah dinubuatkan, sudah diberitahu kepada umat manusia. Kalau itu terjadi, jangan kaget. Sudah. Itulah sebabnya dalam kehidupan daripada saudara dan saya, ialah dalam kita memperingati dan Jumat Agung ingat akan kematian Tuhan. Sudah sengsara, dihina, dicaci maki, diam, dipinju, ditombak, dipakul, dimangkutai duri, kemudian darahku menetes, dia diam, dan itu dilakukan untuk menyelamatkan umat manusia, termasuk daripada saudara dan saya. Dia tidak mati, tidak ada yang masuk surga, tidak ada saudara gampang ke surga, sudah gampang. Tapi itu Tuhan lakukan di Golgota. Yang satu maksud untuk kita ingat akan sengsara daripada Allah. Satu lagi, sebentar. Di dalam suratan 1 Petrus yang ditulis oleh salah satu rasul Tuhan, Rasul Petrus, yang mati syahid di rumah dengan salibnya itu terbalik karena mengasihi Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 10 dan 11. 1 Petrus pasal 1 ayat 10 sampai 11. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi. Sudah diselidiki sejak dulu terus. Yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah ini. Nabi-nabi menyelidiki sudah.
Dan itu baru dinyatakan waktu Tuhan itu mati di Yesus. Saya seringkali mengatakan, saudara, nubuat itu dari lama itu digenapi di dalam perjanjian baru. Saya pernah, saudara, waktu masih berita Tuhan, merujung goyo-goyo akan terjadi keadaan Indonesia, dan ada buktinya. Ada dulu percaya, waktu saya masih di berita. Tetapi kalau itu janji daripada Allah, apa yang diucapkan Allah, Tuhan bisa mengadakan yang tidak ada itu menjadi. Sebentar, kalau nubuat sudah ditulis dalam perjanjian lama. Kita kembali ke Yesaya tadi. Yesaya tadi, kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya pasal 48 ayat 3 sampai yang kelima. Yesaya pasal 48 ayat 3 sampai 5. Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau Dan sudah terjadi telah kuberitahukan dari sejak dulu sudah diberitahu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga, dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Terus, Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala, dan berkepala batu, maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu, sebelum hal itu menjadi kenyataan. Aku mengabarkannya kepadamu supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. ya saudara, jadi apa yang sudah dinubuatkan ini digenapi waktu Tuhan itu mati di Yerusalem 2020 tahunnya lalu, digenapi semua. Kalau manusia janji banyak omong kosong, tapi kalau janji Allah sekali berjanji, Tuhan bisa menggenapi apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kemudian sudah di dalam perjanjian baru berkali-kali Tuhan itu menyampaikan kepada para rasulnya, kepada pengikutnya bahwa dia akan mati. Sudah, tapi mereka tidak percaya. Ini sudah semua punya. Di dalam Injil Matius pasal 20, Injil Matius pasal 20, sudah 3 kali itu pesan, sudah diberitahu, tapi mana manusia itu sering berubah. Injil Matius pasal 20 ayat 17 sampai 19. Matius pasal 20 ayat 17 sampai 19. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesat, dan disalibkan, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Sampai 3 kali diberitahu, tapi kenyataannya mereka tidak percaya. Tapi mari, apa yang kita firman Allah ini akan digenapi semua. Karena itu ada kitab Ulangan. Mengapa? Karena itu diulangi supaya kita ini tidak seringkali kita lupa.
Sudah diulangi berkali-kali, maksudnya untuk kita jangan lupa daripada firman Allah. Dan salah satunya itulah kematian Tuhan sebagai diri kita. Sudah kalau dia tidak mati, tidak ada orang yang masuk surga, tidak gampang masuk surga. Itulah sebabnya, mari dalam kehidupan dari saudara dan saya, yang saya sampaikan berita dan kematian sudah kita sebelumnya, kemudian muridnya sendiri yang saya berkata murid-muridnya, penderitaan dan kematian Yesus sudah direncanakan oleh Allah sendiri. Allah sudah merencanakan untuk menebus dosa umat manusia. Nah, sekali lagi Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini pada waktu orang percaya Israel disampaikan. Injil Yohanes pasal 3 Yohanes pasal 3 ayat 16 ya. Ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, puji Tuhan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya. Yang senang saudara. Asal saudara saya bawa kita. Yohanes pasal 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ini loh jaminan kita. Yang percaya kepada Yesus dijamin hidup yang kekal. Waktu saya melihat TV, anak-anak muda yang sudah tersebar dari corona, dia mengatakan untuk kita memuji menyembah nama Tuhan. Itu namanya apa? Dan salah satu dokter juga orang datang di dokter Surabaya, dia juga itu kemudian dia bersaksi, oleh karena mujizat Allah aku disembuhkan dari virus corona. Itu sebabnya dikatakan dalam firman Allah, satu janji dari firman Allah, karena begitu besar kasih akan dunia ini, jika telah anak yang tunggal, buat setiap orang kepada yang tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Ini loh jaminannya, hidup yang kekal. Hidup yang sementara. Hampir ngombe, kurang jawab kita. Satu tempat yang indah, yang Tuhan sediakan saudara dan saya di surga, itulah hidup yang kekal. Puji Tuhan. Maksud penderitaan kematian Tuhan Yesus Kristus, saudara, jadi maksud penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus menggenapi apa yang dikatakan oleh kitab suci. Jadi apa yang dikatakan kitab suci ini dalam kitab ini, Tuhan menggenapi semuanya. Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24. Setelah termati kemudian nanti saudara ada dua murid Tuhan, dua rasul menuju Emmaus, dan mereka mengatakan diri dan nanti itu sudah bangkit. Injil Lukas pasal 24 ayat 25 sampai 27.
Lukas pasal 24 ayat 25 sampai 27. Lalu dia berkata kepada mereka, kepada dua murid Rasul Tuhan, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu dia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Iya. Jadi apa yang ditulis oleh Nabi itu digenapi. Jadi waktu itu murid-murid dua murid ini sudah tidak percaya, diculikkan matanya. Bukan mata yang telah semati, mata diculikkan bahwa Yesus harus mati itu di Golgota. Ujungnya kemudian pernyataan kasih Allah pada manusia. Jadi kematian Tuhan di Golgota adalah pernyataan kasih Allah yang ditujukan kepada manusia. Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat 8 sampai 9. Roma pasal 5 ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Dia telah mati untuk kita orang berdosa ini terus. Ketika kita masih berdosa. Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Luar biasa dan firman Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Pasti. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Waktu kita percaya, kemudian saudara kita dibaptis dosa diampuni. Dikatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah benar oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Pasti positif. Sudah. Kedatangannya sudah. Kematian kebarnya sudah. Yang belum tinggal satu, kedatangan Tuhan kami yang kedua. Ini saudara yang sedang kita tunggu. Kita lihat tanda-tanda zaman. Pernah dulu saudara virus Ebola di Afrika muncul lagi dan sekarang itu muncul itu virus corona. Bukan kebetulan mendekati yang kalian kedua. Dan itu rindu supaya banyak orang yang mencari aman Tuhan. Tapi sudah ada catatan dikatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah menerima darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan, pasti positif. Asal kita jatuh jadwal, kita pasti diselamatkan itu dari murka-Nya. Kemudian, jadi maksud penderitaan dan kematian Yesus menggenapi apa yang kitab suci, pernyataan kasih Allah pada manusia, untuk memikul penanggung dosa manusia yang percaya kepadanya. Dosa saudara itu dipikul, ditanggung oleh Tuhan waktu Tuhan itu mati di Golgota. Kita kembali ke 1 Petrus. Puji Tuhan. Waktu sangat cepat sekali. 1 Petrus pasal 2.
22 sampai 25. 1 Petrus pasal 2 ayat 22 sampai 25. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan Pemelihara jiwamu. Ya, dalam pada firman dari ayat-ayat ini, ayat yang tadi, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan Pemelihara jiwamu. Kita bersyukur. Dia memikul dosa. Dosa saya dipikul. Sudah sadarkan. Kalau saya ingat kecil dulu, saya pernah mencuri pisang. Belum jatuhan saudara. Jajan. Ya, tetangga itu nyuri pisang. Sudah. Dan dulu waktu saya sekolah SMA, karena waktu itu sudah belum ada sepeda motor, belum sepeda motor. Saya pulang pergi 34 kilo. Seringkali kalau saya sudah itu ada warung begitu, seringkali saya minum, seringkali juga mengambil jajan. Kalau saya cuma ngambil 3, nanti saya bilang, Bu, saya ambil 1. Itu suka kamu sih saya ini. Kamu tak bisa bertobat, kamu tidak karena aku Tuhan, saya berdosa. Kemudian saya merasa dalam hidup ini ada ketenteraman. Itulah sebabnya dalam kehidupan dari saudara dan saya, jadi Tuhan memikul menanggung dosa manusia yang percaya kepadanya. Jadi waktu kita kepada maka dosa sudah dipikul, ditanggung oleh Tuhan di Jordan. Nah karena itu, waktu kita ini sudah percaya kepada Tuhan, maka ayo kita berusaha untuk menyenangkan hati daripada Allah. Kalau kita bisa menyenangkan saudara, hidup ini tidak mungkin akan ditelantarkan. Dalam sikap yang sulit pun Tuhan bisa menadakan yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Terus banyak dalam kehidupan dari saudara dan saya, jadi maksud penderitaan, masukan dan kematian Yesus Kristus mengenai apa yang dikatakan oleh kitab suci, yang kasih Allah yang manusia untuk memikul menanggung dosa yang percaya kepadanya. Bagian yang terakhir, untuk mendamaikan manusia dengan Allah dirinya. Dari cara sendiri. Dalam 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5. Ayat 21. Ayat 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, Dia yang tidak mengenal dosa Tuhan Yesus telah dibuatnya mendosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi saudara dan saya dibenarkan oleh Allah waktu kita ini percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau hidup ini dibenarkan Allah beda, saudara.
walaupun hidup tidak luput dari pergumulan, kalau kita itu benar, maka bila doa dan sembahyang, Tuhan itu sanggup memberikan itu jalan keluarnya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat dan didosakan kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saya ingat waktu di Surabaya saya pernah saksi, tadi kerja saya di ada teman sudah ada perbinatan cukup besar itu jemaatnya, atau ada jemaat tidak lupa saudara itu waktu kerja di sipil KKO Surabaya. Jadi punya istri dua. Waktu akan dibaptis pendeta saya, pendeta Kampung harus pilih salah satu. Tapi yang ditinggal diperhatikan, tidak boleh ditinggal. Akhirnya milik Yehuda dan baru itu dibaptis. Tapi yang tetap diperhatikan untuk belakang gereja, tetap itu diperhatikan akan hidupnya. Pilih salah satu. Dikatakan dalam ayat ini, dan yang tidak mendosakan dari dosakan kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kalau hidup kita sudah oleh Allah, waktu kita sedang kita berdoa, pasti itu ada jalan keluarnya. Puji Tuhan. Kemudian terus waktu begitu cepat. Dua hal pentingnya kematian Yesus. Pertama, ada keputusan Allah menuntut setiap manusia yang akan bersama dengan Dia di surga harus kudus tidak berdosa. Ada keputusan Allah menuntut setiap manusia yang akan bersama dengan Dia di surga dan kudus tidak berdosa. Dan kalau kita sudah kepada Tuhan, kita memutuskan diri. Kalau kita salah, kita cepat ngaku saudara. Kita ngaku ada pengampunan, maka hidup ini akan dibenarkan Allah. Nah, seringkali kalau saudara tanya surga, tanya oleh dia, anaknya Pak Joni dulu pernah jual bakso di saudara di PT, kemudian pindah di situ untuk. Dari waktu naik sepeda motor sama saudara Benda Andi yang sekarang di Solo, Pak Wakan itu sampai jembatan kereta api di Widuri, saudara itu ada orang yang naik sepeda, saudara tabrak, yang pakai helm. Kemudian di sini dibawa ke Puskesmas, tidak sanggup, dibawa ke menurut sudah sanggup, dibawa ke Surabaya, di rumah sakit Sutomo, dan kita punya rombongan. Dan sebelum dioperasi berat, saudara ini sudah mungkin pecah begitu. Kita rombongan satu mobil, kemudian kita mendoakan, itu sudah kita tidak boleh masuk karena sudah berada di tempat operasi. Bisa mendengar kesaksian waktu berada di tempat operasi, roda diangkat, dia tanya saudara, yang sebagus, roda diangkat, dibawa ke surga, tempat yang indah. Dia saudara kenal. Kemudian dia minta dispensasi kepada Tuhan untuk diizinkan kembali untuk membawa kokonya Andreas, saudara mungkin yang lama-lama, sama papanya kembali setia. Sekarang sudah sehat walafiat. Seringkali mampir ke bapaknya dan sekolah di Katolik dan sekolah di Jember. Nyata, mendadak tempat yang indah. Itulah Yerusalem yang baru. Nah, untuk itulah maka perlu dalam kehidupan kita ada keputusan Allah menuntut setiap manusia yang akan bersama-sama dengan Dia harus kudus tidak berdosa. Kemudian sudah kalau waktu saudara baca nanti di rumah dosa Roma 3 ayat 11 itu sudah bermacam-macam dosa. Hanya karena waktu saudara. Karena itu untuk dapat bersekutu dengan Allah perlu penyucian dosa terlebih dahulu,
Hal ini dilakukan melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Roma pasal 3. Roma pasal 3. Roma pasal 3 ayat 21 sampai 24. Roma pasal 3 ayat 21 sampai 24. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang tidak pandang bulu telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sudah ayat 21, ayat 23 dan 24 saya bacakan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara, semua orang tidak pandang bulu. Di hadapan semua orang telah berdosa, termasuk saudara dan saya. Ini telah berdosa, tapi saya bersyukur. Waktu 196 saya bertobat di hutan kita dibaptis. Saudara, aduh, bukan karena kasih Allah saya yang akan binasa. Sebabnya dalam kehidupan di saudara, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kena tempat Allah, dan oleh kasih karunia tidak benarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sebabnya kalau saudara dan saya sudah mendapatkan pengampunan daripada Tuhan, maka perlulah untuk hidup kita ini menyenangkan hati Allah. Bagaimana? Turut firman Allah. Kalau firman Allah sudah, itu akan dikecewakan. Akan dikecewakan. Itulah sebabnya dalam kehidupan saudara dan saya, jadi dua hal penting yang menjadi Kristus. Karena keputusan Allah menuntut setiap manusia akan bersama dengan Dia di surga harus kudus, tidak berdosa. Dan yang kedua, manusia penuh dosa dalam Roma 3:9-20. Karena itu untuk dapat bersekutu dengan Allah perlu penyucian dosa terlebih dahulu. Hal ini dilakukan melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Yang terakhir, kita waktu terbataskan, kita menghargai situasi yang ada. Akibat kematian Yesus Kristus bagi setiap orang yang percaya kepadanya adalah penebusan dosa. Jadi akibat Kristus bagi setiap orang yang percaya kepadanya adalah penebusan dosa. Surat Efesus, pasal yang pertama ayat 7 dan 8. Ayat 7 ya. Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Ya, kita berpenebusan terus, yaitu pengampunan dosa. pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya 8. yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ya, ayat itu tadi. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya
kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi ayat itu tadi, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dikatakan sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan dosa. Karena itu, ialah saudara tidak sekedar kita ingat akan jemaat Agung, tapi mari mendekati Dia datangkan yang kedua untuk kita mengintrospeksi diri kekurangan kita. Ada sesuatu kita mengaku di hadapan Allah. Kemarin kita sempat ke Tubing. Waktu ke rumah sakit baru tidak bisa ada duit sana sebenarnya. Tapi bersyukur Dia sudah pulang. Kita doakan penyembuhan duit. Sudah, sekarang sudah pulang. Sidang Tuhan dikatakan dalam ayat ini. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita boleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan. Kita bukan yang dikasih Allah. Ya kalau kita ingat sebentar akan minum tubuh dan darah Kristus. Kita pernah saksi waktu pandemi lalu di gereja GBD Nganjuk. Saudara jemaat yang sudah jemaat roti bisa pulang. Waktu di rumah buat dari kaki, nangis dia. GBD Nganjuk. Waktu di saya jatuh nangis dia. Waktu makan minum tubuh dan darah Tuhan. Waktu Ibu Gembala saya Surabaya, sudah waktu ada benjolan. Ibu Kaleb. Dan waktu makan di dekat iman, langsung itu pecah. Ibu Gembala saya punya iman. Akibat kematian Yesus Kristus, bagi setiap orang kepada dalam penebusan dosa dan sudah baca. Sebab di dalam darahnya kita boleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, bukan karunia yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Siapa yang lagi bagian ini? Galatia pasal 3. Galatia pasal 3 ayat 13. Galatia pasal 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya, di dalam perjanjian lama, zaman Musa, itu ada hukum Taurat. Sudah. Hukum Taurat itu sulit. Dan kenyataannya tidak ada seorang pun yang bisa melaksanakan hukum Taurat. Dan kalau tidak bisa, itu di bawah kutuk daripada Allah. Saudara, saya dulu masih kecil. Ya kalau tidak sunat itu saudara di desa Atamani Logo, saya dulu. Saudara masih kelas 6 saya sunat. Tapi kenyataannya kumpulan itu makan babi tidak boleh, kelinci tidak boleh, saudara. Celeng tidak boleh, itu nyaman saudara.
di hadapan Allah. Ya kalau orang kalau ada itu Tuhan dan mati. Saudara, berat hukum berat itu berat. Tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh makan babi, tidak boleh makan ini. Berat, saudara. Kemudian itu ditanggung waktu mati di saudara. Sudah tidak mati, tidak ada yang orang yang selamat. Orang itu berat. Hanya menunjukkan dosa, tapi tidak bisa memberikan jalan keluar. Dan itu ditanggung Tuhan Yesus waktu mati di Golgota. Itu telah menebus kita dari kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sepatutnya tulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah berubah ini juga dalam Dia berkata sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Jadi akibat kematian Yesus bagi setiap orang yang dekat padanya adalah pengampunan dosa. Bagi orang yang kepada Yesus dapat masuk ke tempat yang kudus atau surga ini loh. Ibrani sebentar mendekati selesai. Bagi orang yang kepada Yesus masuk tempat yang utuh disediakan oleh Allah. Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10. Ayat 19. Ibrani pasal 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Terus 20. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Terus 2. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati murni yang jahat. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Iya. Ayat 19 tadi. Jadi saudara sudah oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dalam bahasa Sari, kita dapat masuk ke surga. Lewat Tuhan Yesus Kristus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang bisa masuk surga kecuali melalui Tuhan Yesus Kristus. Itulah mari, saudara, untuk dalam kita memperingati hatinya. Dan kalau kita ingat, kita bisa mengenali Tuhan dengan mentaati akan firman Allah. Akibat kematian Yesus Kristus, bagi setiap orang yang kepadanya ada pengampunan dosa, kemudian bagi orang yang percaya dapat masuk ke tempat yang kudus. Jadi yang tadi saya baca. Jadi bagi orang percaya dapat masuk ke tempat yang kudus. Satu lagi bagian ini sebelum yang terakhir, Galatia 1 ayat yang keempat. Kita lagi Galatia pasal 1. Ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4. Galatia pasal 1 ayat 3 dan 4.
kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Iya, yang tadi yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini berkehendak Allah dan Bapa kita. Dia menyerahkan. Dan sebabnya jangan lupa, apalagi pada musim ingat sudah. Waktu itu tanam begitu cepat berubah. Menjelang perdagangan kali yang kedua, marilah kita bersama-sama untuk bisa menyadari Allah dengan kita ini mentaati akan firman daripada Allah. Ayat terakhir, akibat ketakutan Yesus bagi iblis, nah ini musuhnya manusia, bagi iblis adalah penghancuran kuasanya. Jadi kuasa iblis dihancurkan waktu Tuhan Yesus Kristus mati di Golgota. Yang terakhir malam hari ini Ibrani pasal 2 surat Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 15. Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka, ya disamakan dengan kita untuk sementara sampai waktu disalib terus, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, ya siapa itu? yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. 15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam penghambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ya, ayat tadi daripada tadi, anak-anak itu adalah anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya yang memusnahkan yaitu iblis yang berkuasa maut, dan supaya dengan cara demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebelum mati dan bangkit, maut di tangan iblis tidak kelihatan mata, tapi ada saudara. Dulu mereka tahu kalau kita waktu sudah dihukum sementara di dunia, dan sebelum dikirim ke neraka, iblis kali bolong. Kita tidak mampu saudara, tapi masalah yang dasar diberikan kepada saudara dan saya. Dikatakan tadi, anak-anak itu adalah anak dari darah daging, maka ia juga bersama dengan mereka, dan dari itu menggabung dalam mereka supaya oleh kematian yang memusnahkan yaitu iblis yang batas maut, dan supaya dengan cara dunia yang membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam kerabat oleh karena takutnya kepada maut. Iblis sudah dihancurkan, maut sekarang di tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Bila seberapa firman yang saya jelaskan pada kesempatan malam saudara dan waktu, biar kita renungkan akan Tuhan juga. Nah, tidak ada salib, tidak ada orang yang masuk surga. Mari kita siapkan nyanyian lama dengan darah. Nyanyian lama sudah tidak ada lagi. Dengan darah. Kita waktu sangat terbatas, sudah kita tahu situasi. Kita sama-sama berdiri.
Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Kalau pada malam hari ini kami belajar memperingati Tuhan, memperingati kematian kepada Engkau. Dan kami teringat Tuhan pada peristiwa pengorbanan Engkau pada 2020 tahun yang lalu. Yalah Tuhan, kami boleh memandang salib daripada Engkau. Yalah Tuhan, kami sangat bersyukur. Tanpa pengorbanan saya kami Tuhan tidak akan bisa selamat. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami sangat bersyukur sekali lagi atas pengorbanan yang Kau berikan kepada kami. Yang seharusnya kami ini Tuhan yang berdosa. Oh, tapi Kau yang telah menggantikannya. Sehingga penyakit kami, sehingga dosa kami boleh Kau tebus Tuhan. Yang seharusnya kami Tuhan dihukum, tapi dengan pengorbanan Engkau di atas salib, sehingga kami boleh dipastikan barang siapa yang percaya dengan Tuhan kami atas pengorbanan daripada Engkau, kami akan masuk ke dalam surga. Terima kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih. Kami serahkan hidup ini, tiada daya dan kekuatan daripada diri kami Tuhan. Kami melihat langkah ke depan kami tidak tahu Tuhan, tapi hidup ini kami serahkan ke tangan Engkau. Melalui Tuhan, biarlah perjamuan yang Kau sediakan pada malam hari, makan minum tubuh dan darah menjadi kekuatan yang mutlak bagi kami. Biarlah Engkau boleh bermandunggal dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami tidak akan takut apapun kalau Engkau bermandunggal dalam diri kami ini Tuhan. Terima kasih sebelumnya Engkau sucikan Tuhan. Oh, sebelum kami makan minum Tuhan, kami tak luput daripada dosa dan kesalahan kami. Ampuni dengan darah yang suci Tuhan. Biar layakkan Tuhan, sucikan dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehingga kami boleh layak makan minum tubuh darah daripada Engkau. Sucikan tangan kami yang Kau layani Tuhan. Biarlah menjadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Layakkan kami akan tubuh dan darah Tuhan. Kami rindu untuk Tunggal senantiasa hingga kami boleh masuk akan Yerusalem surga. Hormat puja puji syukur kami menuntunkan buat Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, puji Tuhan, haleluya, amin. Dengan darahmu,
Mungkin salah paham. Suami istri, anak-anak sebaliknya, ayo. Untuk kita Tuhan itu roh. Ada dalam hatimu roh Allah itu hidup. Kita tinggikan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, dengan jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak boleh hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia boleh hidup yang kekal. Dan aku membangkitkan dia pada akhir zaman yang berkata dibangkitkan. Tapi pada benar-benar makanan dan benar-benar minuman. Pada makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dalam Roh Kudus kau penghibur. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenekku yang mereka mati, makanan yang tidak kami. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Tidak geraknya dikasih Allah. Apakah roti seketul yang dipecah-pecahkan diberkati lagi ada bersekutuan dengan tubuh Kristus? Apakah dengan iman bersama-sama Tuhan Yesus Kristus? Tangkap cawan minuman. Sidang bulan dikasih Allah. Apakah tak mengucapkan syukur? Yang tak mengucapkan syukur ada kita dengan darah Kristus. Haleluya. Kita minum dengan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam jemaat agung. Itu sengsara untuk kami. Dihina, dicaci maki, ditolak, dimudai, dimatotai juga kemudian. Kalau itu manusia biasa enggak kuat, tapi berdatang dari surga Tuhan untuk melakukan itu dengan satu maksud yang percaya kepada Engkau menjamin kehidupan yang kekal. Kami bersyukur dan terima kasih untuk ingat kematian Allah yang hari-hari yang mendatang. Hidup kami yang masih ada untuk kami boleh menenangkan hati daripada hormat puja puji syukur. Kami peruntukkan Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang pertama dan kedua. Kita akan nyanyikan Yesus disalibkan karena cinta. Yesus disalibkan.
Pengumuman gereja yang dipersembahkan untuk Paskah bisa berupa telur atau uang terakhir malam ini, karena besok kalau yang mempersembahkan telur itu sudah mau dipersiapkan untuk dibagikan hari Minggu. Besok kaum muda sudah melewati aplikasi, jadi ibadahnya tidak bisa di gereja, tetapi kaum muda mempunyai aplikasi untuk mereka tetap jam 5 sore tetap ada ibadah. Dan juga sekolah minggu kita masih memikirkan ya dikirim pakai video atau berupa aplikasi yang lain. Saya masih terus berkoordinasi dengan tim yang untuk membuat sekolah minggu. Tapi nanti bingkisan Paskah akan dibagikan ke masing-masing anak-anak sekolah minggu. Dan jam 10 kita akan merayakan ibadah Paskah, kebangkitan Tuhan, dan juga disertai dengan perjamuan suci. Bagi mereka yang melayani, kita tetap memakai baju putih hitam. Kita akan berdoa untuk yang sakit, baik Bapak Kacung Wijaya, Ibu Tui yang sudah pulang dari rumah sakit kemarin, ya, saudara mungkin di rumah sakit tidak bisa mengunjungi, tapi bisa berkunjung di rumahnya. Dan juga buat Ibu Lis, Ibu Erik, juga Ibu Min, kita tolong bantu dalam doa, juga anak Michael dan anak Lala. Kita akan berdoa untuk bangsa kita, kiranya Tuhan supaya memberikan kepulihan pada negara kita dari virus corona ini, dan juga Kabupaten Bondowoso. Bagi jemaat yang ingin masker, kita bagikan secara gratis. Silakan menghubungi Ibu Lis atau Ibu Wawan. Di situ sudah tersedia masker, akan dibagikan untuk jemaat secara gratis. Pengumuman lain tidak ada. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan Terima kasih Yesus. Tujuan ibadah kami adalah sampai kepada Yerusalem yang baru, yaitu surga dan hidup kekal yang sudah Engkau janjikan bagi kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa buat saudara seiman kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Mereka tidak bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan menjangkau mereka. Tuhan mengasihi mereka. Bilur-Mu yang berkuasa menyembuhkan mereka semua. Baik kepada Tuhan Bapak Kacung Wijaya, baik kepada Ibu Tue kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga mereka yang lainnya, baik kepada Ibu Lis, Ibu Min, Ibu Erik, anak Michael dan Lala. Kiranya Tuhan menjamah mereka. Kami berserah dipanggil Engkau hanya di dalam nama Yesus. Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka, berikan kepada mereka
mereka iman, percaya, dan berharap hanya kepada Engkau, bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan segala sakit mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Kami mohon Engkau pulihkan negara kami. Ampuni bangsa kami kalau bersalah di hadapan Engkau. Ampuni gereja-gereja Tuhan yang melakukan sesuatu yang jahat di mata Engkau, sehingga Engkau izinkan semua ini terjadi. Kami mohon pengampunan yang daripada Engkau. Biarlah belas kasihan turun terhadap negara Indonesia ini, terlebih dalam Kabupaten Bondowoso. Kami mohon Tuhan, kiranya segala virus-virus corona yang mengancam di dunia ini, mengancam di Indonesia ini, kami berserah dipanggil Engkau hanya di dalam nama Yesus. Engkau hancurkan darah Yesus Tuhan. Engkau akan singkirkan virus corona ini dari Indonesia, sebab Allah sanggup memulihkan. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup dan luar biasa. Lindungi jemaat-Mu Tuhan, lindungi anak-anak sekolah minggu, kaum muda, remaja, bapak ibu, semuanya yang di tempat ini, tetap di dalam perlindungan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar kami pulang, Engkau jaga lindungi kami, sampaikan di rumah kami dengan selamat. Dalam nama Yesus mempelai pria surgawi. Haleluya. Sebentar kami pulang untuk penjagaan dari Kapolsek Tuhan, tolong berkati baik Bapak Kapolsek, anak buahnya, berkati jasmani maupun rohani. Sebentar pulang jaga lindungi jemaatmu dan sampaikan di rumah dalam perlindungan Tuhan. Sidang yang dikasih Allah, pulanglah dan berilah berkat. Kasih karunia dan sejahtera yang dari Allah Bapa, cinta kasih Kristus dan daripada Roh Kudus dengan kita sampai Tuhan datang kali yang dan pulanglah membawa damai sejahtera yang daripada firman ucap syukur kami butuhkan bahwa Bapa di surga, junjungan dan pujian kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengatakan amin.